melakukan wawancara tatap wajah serta menggunakan kuesioner, dan ini mendapatkan kepercayaan sebanyak 95%, serta ini mengalami error margin itu ada sebanyak kurang lebih 2,9%, dan juga ini dilengkapi dengan riset kualitatif. Kemudian untuk elektabilitas pertama itu ditempati oleh pasangan capres dan juga cawapres, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kemudian diikuti oleh pasangan capres dan juga cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, dan yang terakhir disusul oleh pasangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, di mana untuk persentase sendiri Prabowo Gibran itu mendapatkan 42,9%, kemudian diikuti oleh Ganjar Mahfud itu sebanyak 24,9%, dan yang terakhir Anies Baswedan dan juga Cak Imin ini menempati 24%. Dan dalam hal ini pasangan dari capres dan juga cawapres Prabowo Gibran itu unggul setelah sebanyak 18%, dan ada sebanyak 7,7% yang tidak memberikan pilihan atau yang tidak menjawab, serta juga yang suara tidak sah itu ada sebanyak 0,5%. Serta saat ini memang diketahui bahwasannya para koresponden yang terpilih ini akan mendapatkan atau diberikan pertanyaan terkait dengan 3 kandidat capres dan juga cawapres. Kemudian mereka akan diberikan contoh surat pemilihan, di mana nanti koresponden yang terpilih ini akan memilih ketiga pasangan capres dan juga cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Dan jika nantinya di putaran kedua Prabowo Gibran ini sudah unggul dibanding dengan pasangan Anies Baswedan kemudian Cak Imin, disusul dengan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, ini menepati sebanyak 20%. Dan adapun kesimpulan dari hari ini bahwasannya memang Prabowo Gibran itu di ambang kemenangan yang sudah mencapai 18% dibanding dengan kedua pasangan lainnya. Kemudian jika pun nantinya ini akan kita lihat lagi bahwasannya memang akan terus menanjak di mana memang sebelumnya juga suara dari pemilih Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini mengalami penurunan dengan adanya isu blunder yang dilakukan, kemudian ini menyerang Jokowi terkait dengan memang menyerang isu Presiden Jokowi, maksud saya terkait dengan isu dinasti politik, kemudian ada demokrasi mendung, ada neo orde baru yang dilakukan sejak Oktober hingga November 2023 yang lalu, di mana ini mengakibatkan pemilih suara yang mendukung Presiden Joko Widodo atau Projo ini memilih pasangan capres dan juga cawapres lainnya seperti Anies Baswedan kemudian Cak Imin, kemudian ada Prabowo dan juga Gibran. Serta jika pun nanti kita lihat bahwasannya selisih Ganjar dan juga Anies ini akan terus mengecil, dan ini sudah mencapai di bawah 1%. Serta nantinya jika tidak ada perubahan strategi untuk menyerang Jokowi, maka bisa dilihat bahwasannya pasangan Ganjar Mahfud ini dapat dikalahkan oleh pasangan Anies dan juga Cak Imin, serta dapat tersingkir dari putaran pertama. Selanjutnya Pilpres ini berlangsung dalam satu putaran dalam 2 bulan ini, di mana pasangan dari Prabowo dan juga Gibran ini harus mendapatkan suara tambahan sebanyak 7,2%. Begitu Putri, kembali ke Anda di studio. Yang tidak tahu tidak jawabnya. Kalau kita perhatikan trennya, kita bisa lihat tren tunggal ini pada Prabowo Subianto itu mengalami tren naik yang cukup konstan ya. Tapi kita lihat sebelumnya sempat dinamikanya, kalau kita bentangkan trennya sempat di bulan April ya ada cross dengan elektabilitas Ganjar Pranowo, karena sebelum April 2023 itu Ganjar selalu di nomor 1, tapi setelah April, Juli, September, November, Desember terekam dalam survei ini Prabowo sudah di atas Ganjar Pranowo. Kalau kita perhatikan Ganjar Pranowo itu trennya mulai dari bulan September, kemudian November dan Desember itu trennya mulai turun, meskipun setelah April ke September itu trennya naik, tapi sekarang turun, jadi seperti kurva bentuknya. Sementara pada Anies Baswedan ini ada tren kenaikan di bulan Juli menuju September, September ke November,
Tapi November ke Desember ini kita menemukan trennya relatif stagnan, ada kecenderungan turun tapi di dalam margin of error, jadi bisa